Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan melayani Tuhan melalui khotbah dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Nama saya Daniel Umi. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, majelis dan jemaat yang memberikan kesempatan yang terhormat ini. Bapak Ibu, saya terharu dan merasa sangat terhormat berdiri di tempat ini karena sesungguhnya saya tidak bisa berdiri di tempat ini kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu, saudara sekalian. Yang saya maksudkan adalah dukungan tersebut adalah dukungan doa dan juga dukungan finansial ketika saya boleh studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara berbarengan dengan penginjil Andre. Kami satu kelas, cuma dia masih muda Kang, energik Andre. Iya. Dulu waktu saya masuk tahun 2009, tahun 2012 atau 2011 saya ditawarkan beasiswa dari Gemim Kristus Bitung. Saya sendiri memang asal dari Manado, tetapi kurang lebih 2 tahun saya dibeasiswai dan disupport oleh Gemim Kristus Bitung, Gemim Kristus Manado. Dan doa, perhatian, dukungan dana baru sempat saya sampaikan secara langsung saat ini. Ini kesempatan yang sungguh mengharukan. Terima kasih. Saya sudah menyampaikan kepada hamba Tuhan dan majelis waktu itu, tapi kepada Bapak Ibu sekalian baru sekarang. Sekali lagi terima kasih karena sudah memungkinkan saya berdiri di tempat ini. Tadi keceplosan bilang Gemim Kristus Bitung karena saya sekarang ini sedang melayani di Gemim Kristus Bitung lagi. Tahun 2014-2015 saya pernah melayani di sana, praktek setahun ditambah 1 tahun lagi. Tapi kemudian tahun 2020 saya resmi sebagai penginjil di Gemim Kristus Bitung. Dan hari ini kalau saya berdiri mengatasnamakan Gemim Kristus Bitung juga mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih. Baiklah, kita akan merenungkan satu tema yang dikhususkan untuk kita renungkan hari ini, yaitu kendala tidak berbuah. Kendala tidak berbuah, yaitu secara khusus hari ini kita akan membahas tentang daya tarik dunia. Teks Alkitab yang akan kita baca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau di bulan ini kami ada kesempatan untuk merenungkan tanggung jawab dan visi orang percaya, yaitu untuk menghasilkan buah, dan buah itu lebat dan tetap. Tetapi kami seringkali menemukan kendala. Dan karenanya ya Tuhan, mengawali tahun ini kami mau mempelajari tentang kendala-kendala tersebut supaya kami boleh berjalan kepada visi Tuhan untuk senantiasa berbuah. Hati kami buka sebagaimana Alkitab kami sudah kami buka. Dan biar kiranya Allah Roh Kudus menerangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kuasailah kami, terangilah kami, dan biar kiranya Engkau menggerakkan kami untuk melaksanakan firman itu. Demi Kristus Yesus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 akan saya bacakan. Minta kesediaan Bapak Ibu Saudara membacakan ayatnya yang ke-16. Kemudian ayatnya yang ke-17 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
bersama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema tahunan gereja kita, Gemim Jemaat Kristus Manado, adalah murid Kristus yang berbuah. Murid Kristus yang menghasilkan buah. Dan pada beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa ketika berbuah terkadang ada buah yang baik, tetapi juga di dalamnya ada lalang gitu. Kemudian kendala yang lain adalah kekhawatiran hidup. Dan hari ini kendala yang ketiga yang akan kita lihat adalah berkaitan dengan daya tarik dunia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara mengenai daya tarik dunia. Setelah merenungkan, mempelajari bagian ini, saya melihat ternyata daya tarik dunia ini bisa kita sebut sebagai virus gitu. Virus daya tarik dunia ini mematikan. Dan saya setuju dengan pendapat seorang Kristen. Di dalam blognya dia tulis begini nih. Penyakit, kata dia penyakit, tapi bagi saya menyebutnya sebagai virus. Virus ini mampu menjangkiti semua orang tanpa memandang bulu. Baik dia orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, dia tua, muda, orang yang percaya Kristus atau orang yang percaya adanya Allah yang disebut teis, ataupun orang ateis. Mau dia Protestan ataupun bukan Protestan, kita sebut bisa prosetan begitu. Ataupun orang-orang yang makin ke dalam, orang-orang yang menyebut diri Injili atau Armenian, Calvinis atau Armenian, Injili ataupun liberal, ataupun orang-orang yang gemim ataupun non-gemim. Bapak Ibu, virus daya tarik dunia ini mampu menjangkiti semua orang. Tahun 2018 virus ini ternyata terkuak gitu. Seorang pendeta terkenal dari sebuah jemaat, dari sebuah gereja dengan berjemaat 25.000 di Amerika Serikat, sebuah mega church, itu kemudian 2018 mengundurkan diri. Dan ini membuat kami semua sedih. Kenapa? Karena kami dekat dengan buku-bukunya. Pendeta Bill Hybels, pendiri dan kemudian yang membesarkan gereja Willow Creek Church di Amerika, kemudian menyatakan di depan jemaat April 2018 dia resign gitu. Sempat membantah tentang isu-isu yang terlontar di dia, tetapi kemudian tahun 2019-2020 Christianity Today, New York Times, itu majalah kekristenan dan majalah terbesar di Amerika Serikat, itu bilang itu valid dan kredibel apa yang dilakukan. Tahun 2021 awal tahun putrinya bilang dia minta maaf. Selama ini dia silent. Dan ternyata apa yang dituduhkan kepada bapaknya yaitu tentang kekerasan seksual dan perselingkuhan sudah berlangsung lama. Dan itu terbukti benar. Bapak Ibu pendeta terkenal, penulis banyak buku, saya kagum dengan buku-bukunya. Dia merubah wajah gerejanya dari jemaat biasa kemudian sama kayak kita. Gereja yang based on discipleship, gereja pemuridan. Tetapi pemimpinnya juga jatuh ke dalam daya tarik dunia ini. Sebuah laporan setebal 12 halaman kemudian dirilis pada Kamis 11 Februari 2021, baru tahun lalu. Itu berkaitan dengan satu penginjil terkenal, apologist terkenal. Orang Kanada pelayanannya, tetapi berkebangsaan Kanada tetapi asli India. Kita semua sedih dan syok gitu. Walaupun sekarang sedang terus dipertanyakan oleh keluarganya. Tetapi kisah pelecehan seksual
Spa dan pijat milik Raffi Sakarias itu menggegerkan orang Injili dan orang-orang yang terlibat di dalam pemuridan dan semangat apologetika. Bapak Ibu, virus daya tarik dunia ndak pandang bulu dan ini mematikan. Tema kita adalah kendala untuk tidak berbuah. Ternyata virus ini bukan hanya sekedar membuat orang percaya lumpuh atau tidak mampu menghasilkan buah, tetapi bisa membuat orang percaya ini mati total. Bahkan gereja Tuhan bisa mati total. Dan Tuhan Yesus Kristus tercoreng wajahnya dan dipermalukan. Saya setuju akhirnya dengan lagu yang barusan kita nyanyikan ya. Kita punya ternyata 3 musuh gitu. Musuh yang pertama diri sendiri, musuh yang kedua itu setan, dan musuh yang ketiga itu daya tarik dunia. Sewaktu saya kuliah di Fakultas Teknik, kami bersama-sama dengan teman-teman di Perkantas sharing dan kemudian kita menyimpulkan, wah ternyata musuh kekristenan itu kemapanan hidup, kenyamanan hidup. Itu salah satu musuh kekristenan. Kenapa? Daya tariknya begitu kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, teks Alkitab kita hari ini dengan tegas memberikan peringatan, warning yang disampaikan dengan mood, dengan nada kasih. Tetapi sifatnya peringatan. Rasul Yohanes menegaskan kepada anak-anaknya, janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tadi sebutkan bahwa surat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada pembacanya disampaikan di dalam nada kasih gitu. Kalau kita lihat mulai dari pasal pertama, surat pertama pasal pertama sampai dengan pasalnya yang kelima, kemudian surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, semua dialamatkan kepada pribadi-pribadi yang dikasihi. Surat 1 Yohanes kepada anak-anak yang dia sapa, surat yang kedua itu kepada personal gitu, kepada ibu yang terpilih. Surat yang ketiga kepada Gaius, anak rohaninya. Dan semuanya didasarkan dengan nada kasih. Tetapi penyampaian dengan tulus dan kasih ini tidak mengurangi makna kebenaran. Menyampaikan kebenaran tetapi dengan nada kasih. Gary Burge, seorang ahli New Testament atau Perjanjian Baru, secara khusus meneliti tentang surat-surat Yohanes dan Injil Yohanes, khusus berkaitan dengan ayat 15 sampai dengan 17, 1 Yohanes pasal 2 ini, dia menyampaikan bahwa peringatan ini sifatnya keras, gitu. Keras. Dan di dalam ayat 15 sampai dengan ayat 17 yang sudah kita bacakan tadi, sang rasul yang menyebut dirinya sebagai bapa rohani, dia mengkontraskan dua hal. Hal yang pertama, ayat 15 jelas dibilang love the world, mengasihi dunia. Kemudian di ayat yang sama dia mengkontraskan, Rasul Yohanes mengkontraskan dengan mengasihi Bapa. Mengasihi dunia di satu sisi adalah mengasihi Bapa. Kalau orang mengasihi dunia berarti dia tidak mengasihi Bapa. Selanjutnya ayat 16, orang yang mengasihi dunia ini ternyata lahir dari dunia atau berasal dari dunia. Sebaliknya orang yang mengasihi Bapa berasal dari Bapa. Dan ayatnya yang ke-17, pesan firman Tuhan adalah orang yang mengasihi dunia berasal dari dunia dan tidak berasal dari Bapa, dan pesannya sekarang mereka sedang lenyap
Sebaliknya, kontrasnya orang yang mengasihi Bapa, dia berasal dari Bapa dan dia orang yang akan tetap bertahan selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Barang siapa mengasihi dunia, dia sedang lenyap. Tetapi orang yang mengasihi Bapa, dia sedang hidup dan akan terus bertahan. Kemudian selanjutnya Gary Birch, teolog New Testament ini, perjanjian baru ini, kemudian dia menyatakan, untuk dapat mengerti maksud itu lebih dalam, memperhatikan 3 kata utama. Kata yang pertama adalah kata dunia, yang kedua adalah kata kasih, yang ketiga adalah kata hidup. Bapak Ibu, sebelum kita melihat lebih dalam tentang ketiga kata ini, saya pengen mengingatkan kita bahwa nada dari surat ini benar adalah nada kasih, tetapi disampaikan dengan tegas dan penuh kebenaran. Warningnya bersifat peringatan keras. Kenapa pada waktu itu, konteks zaman itu, orang-orang yang dikirimi surat oleh Rasul Yohanes adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Tetapi kemudian orang ini terus-menerus dimuridkan oleh sang Rasul. Dan mereka anak rohaninya, anak bimbingannya. Tetapi komunitas Yohanin ini, disebut komunitas Yohanin. Komunitas Yohanin ini sedang dipengaruhi oleh paham atau ajaran sesat yang ada pada waktu itu. Minimal ada 3 dalam sejarah gereja. Ada montanisme, ada gnostisisme, dan ada marcionisme. Bapak Ibu, saya pengen menjelaskan sedikit tentang gnostisisme. Sampai sekarang masih ada. Orang-orang gnostik, dari kata gnous artinya akal, berpikir bahwa dengan kemampuan sendiri itu bisa mencapai surga. Atau ilmu pengetahuan yang dia capai itu, dia percaya ilmu pengetahuan mampu membawa dia makin dekat ke surga. Kemudian ada muncul pemahaman mereka tuh, orang-orang gnostik pada waktu itu. Mereka meyakini bahwa tubuh ini, tubuh daging adalah sifatnya jahat. Tetapi roh itu baik. Mereka senang dengan ayat tubuh itu, roh itu penurut, tetapi daging sifatnya lemah. Begitu. Jadi nggak apa-apa karena tubuh itu jahat, puaskan aja terus. Puaskan aja, nikmati, tetapi roh itu penurut. Dengan roh itu bisa memuliakan Tuhan. Dan pemahaman ini merasuk demikian baik ke komunitas murid-murid Kristus pada waktu itu. Kita tidak sedang membicarakan tentang orang dunia, tidak. Kita sedang membicarakan tentang komunitas murid. Orang yang sering ikut KTB, orang yang sering ikut Shine Community. Begitu. Bapak Ibu, di tengah-tengah komunitas itu, Rasul Yohanes menyampaikan satu kebenaran yang menusuk. Warningnya keras. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu tidak sedang mengasihi Bapa. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu tidak berasal dari Bapa. Dan kalau kamu mengasihi dunia, itu berarti kamu sedang lenyap. Tetapi orang yang mengasihi Bapa di surga, hidup selama-lamanya. Saya rasa orang-orang di komunitas Yohanin ini mirip kayak kita. Mungkin ada yang dokter, mungkin ada pengajar, mungkin ada orang yang buka usaha, penginapan, hotel dan sebagainya. Mungkin ada orang yang buka usaha rumah makan, mungkin ada orang yang buka usaha kain dan sebagainya. Mereka orang percaya, mereka sibuk dengan urusan mereka, mereka terus terlibat di dalam pemuridan, tetapi juga mereka ada di tengah-tengah dunia yang menawarkan keinginan-keinginannya. Kemudian Birch mengatakan ada 3 hal untuk memahami poin ini. Yang pertama tadi kata dunia. Birch mengatakan, apakah salah kalau orang percaya
murid Kristus mengasihi dunia. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 berkata Allah pun mengasihi dunia, bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemudian Birch bilang makanya katanya harus dianalisis. Ternyata kata dunia yang dipakai oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes dan surat-suratnya punya dua makna. Makna yang pertama adalah dunia yang berarti dunia sekarang ini. Kosmos, di mana orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya hidup. Umat ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi. Makanya Allah begitu mengasihi dunia dalam pengertian begitu mengasihi manusia ciptaannya. Tetapi makna yang kedua, kata kosmos, kata dunia yang sama itu berarti bahwa ada simbol daripada dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Rasul Paulus juga menggunakan kata yang sama bahwa penguasa yang sedang menguasai dunia ini adalah nomor urut kedua dari lagu tadi tuh. Musuh kita yang pertama adalah diri sendiri, kedua setan, ketiga dunia. Dan penguasa di musuh yang ketiga ternyata adalah musuh yang kedua. Dan kemudian dia menjelaskan lebih detail tentang, Yohanes menjelaskan lebih detail tentang dunia ini. Yang dimaksud dengan dunia ini itu dengan segala keinginannya terdiri dari tiga. Yang pertama, kalau kita baca ayatnya yang ke-16, di situ dibilang begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu ada tiga hal. Pertama, keinginan daging, keinginan mata, dan ketiga, keangkuhan hidup. Bapak Ibu, keinginan daging kita tahu ya, keinginan daging. Di dalam Alkitab versi English Standard Version, di sana dipakai kata flesh. Dan kata flesh ini keinginannya dia pakai kata the desires of flesh. Hasrat kedagingan. Dan ini merujuk kepada rupa-rupa kenajisan. Percabulan, kepada perselingkuhan, kepada hasrat seksual, kepada berahi, dan itu yang berkaitan dengan keinginan daging. Sampai di sini kalau misalnya Yohanes pengen memberikan contoh, rasanya dia pengen mengutip, dia bisa saja mengutip banyak tokoh Alkitab yang jatuh karena lust ini, birahi seksual ini. Sebut saja seorang yang sangat dikasihi oleh Allah, makanya dia disebut the man after God's own heart. Orang yang terdekat dengan Tuhan jatuh. Daud namanya. Waktu dia jalan di atas soto, kemudian istananya, sore-sore harusnya dia pergi berperang, melaksanakan tugas tanggung jawab kenegaraan. Dia lihat ada tante muda sedang mandi. Dan ternyata raja ini, murid Kristus ini, ternyata tidak imun atau tidak kebal dengan itu. Dua pendeta sebelumnya saya sudah sampaikan jatuh kepada hasrat seksual ini. Belum lagi tokoh-tokoh Injili sebelumnya, Ted Haggard misalnya. Sama Bapak Ibu. Apakah cuma di sana? Oh enggak. Di sini. Wah, dalam lingkup Torampe Gereja, pendeta-pendeta, gembala-gembala, penatua, ada contohnya? Oh banyak. Miris kita di kantong Kristen, ternyata ada pendeta-pendeta yang selingkuh dengan penatuanya, bukan? Dan kita hidup di tengah-tengah situasi ini. Ternyata daya pikat dunia dalam hal hasrat seksual, virusnya hendak pandang bulu. Yang kedua, keinginan mata. Apa yang dimaksud dengan keinginan mata? Bapak Ibu, keinginan mata ini merujuk kepada segala sesuatu yang muncul ketika kita lihat gitu. Wah, ini Daniel cuma pakai HP Oppo begitu.
Ada temannya pakai HP Apple, ya keinginan mata gitu. Dulu cuma pakai motor, sekarang lumayan sih gaji meningkat misalnya, kemudian wah mau ndak ya beli mobil, nah gitu. Kemudian kalau udah ada mobil, pengen masa tetangga sebelah itu pakai Alphard, kamu cuma pakai Datsun, wah pengen lagi, keinginan mata gitu. Masa orang kaya selevel kamu itu makan paginya itu di Singapura pakai jet pribadi, kamu cuma di Tinutuan sebelah di Wakeke gitu. Wah, didorong oleh keinginan mata. Masa sama-sama ngoni itu, masa dia juga anak orang miskin, sekarang dia dokter spesialis. Ngana? Gitu. Keinginan mata. Dan rasanya kalau Rasul Yohanes pengen kasih contoh, dia pengen merujuk kepada dosa mula-mula yang terjadi juga karena keinginan mata. Gitu. Pada waktu Hawa melihat buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, di situ Alkitab catat Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dia mengulurkan tangan, dia memberontak terhadap Tuhan yang mengatakan jangan kamu makan buah itu. Tetapi keinginan mata ditambah lagi dengan keinginan serupa dengan Tuhan. Iblis bilang kan, ndak, kalau ngana makan itu, ngana mau mati. Bahkan ngana jadi sama dengan Allah. Keinginan mata. Yang ketiga, Yohanes menyampaikan tentang yang disebut dengan dunia adalah tentang kebanggaan atau kesombongan diri. Dibilang keinginan dunia itu keangkuhan hidup. Wah, ada banyak sekali contoh ini kalau di Alkitab. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan walaupun dari bangsa luar, bukan orang percaya, menghukum umat Tuhan. Kemudian satu kali raja ini, dia berdiri di atas soto istana, lagi-lagi di sotonya. Kemudian dia pandang, wow, inilah Babel yang ku dirikan. Yang aku. Wah, keangkuhannya, wah, kalau bukan kita, nah ada Babel sebesar ini. By the way, Nebukadnezar memang raja yang luar biasa. Di kelas bareng penginjil Andre kita sempat mempelajari tentang arkeologi Babel. Wow, luar biasa. Bahkan sisa-sisanya masih ada sekarang kan. Taman gantung ya. Wah, itu luar biasa tuh. Belum ada yang disebut Star Gate, gerbang Esther. Wah, itu keren tuh. Luar biasa dengan teknologi zaman itu. Kemudian belum istananya Nebukadnezar. Kalau dia bilang, wah kalau bukan kita Babel enggak seperti ini. Kalau orang mau terapkan ke sini waktu lihat masuk gereja ini, wow luar biasa. Tapi Bapak Ibu jangan sampai karena keangkuhan hati kita berkata kalau bukan saya enggak ada Gemim Kristus Manado. Kasih akan dunia itu berarti kita tidak sedang mengasihi Bapa di surga. Dan Rasul sekali lagi menyampaikan peringatan warning keras ini dengan nada yang kasih. Rasanya kalau dia mengingat misalnya ada di posisi sekarang, dia mengingat orang-orang yang jatuh itu. Hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis, murid Kristus yang setia. Jatuh kepada seksual, jatuh kepada keinginan harta duniawi, jatuh kepada kesombongan. Rasul pun akan menegur dengan keras. Ngoni tidak sedang mengasihi Bapa, ngoni sedang mengasihi dunia. Tetapi dia pengen nangis waktu nyampain itu. Waktu menyampaikan itu, Rasul Yohanes seperti seorang bapak menegur anaknya. Ayo, jangan sedang mengasihi dunia. Kalau kamu mengasihi dunia, terpikat oleh virus itu, kamu sedang menuju kematian. Kamu sedang menuju kematian. Bapak Ibu,
Kita tidak pengen kita menuju kepada kematian. Sampai di sini ada begitu banyak yang kita bicarakan jelek semua atau contoh-contohnya. Ternyata semua orang tidak imun ternyata. Mau dia pemimpin rohani, mau dia raja, mau dia orang kaya, jatuh. Wah, bagaimana deng orang kang cuma orang biasa-biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Yohanes menyampaikan tentang rahasianya, yaitu mengasihi Bapa. Kalau kamu sedang mengasihi Bapa, kamu akan tetap hidup selama-lamanya. Itu rahasianya, simple, tidak ada resep-resep lain. Mengasihi Bapa, kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Kata hidup yang dipakai itu berbeda antara hidup keinginan daging, keinginan mata dengan hidup yang sekarang ini tuh. Ada perbedaan kata hidup yang bios, hidup yang biologis dengan hidup yang selama-lamanya zoe gitu. Kita tahu ya kata itu ya. Nah, kalau kamu sedang keangkuhan hidup, kamu sedang angkuh menyombongkan diri dengan hidup yang sementara, bios. Tapi kalau kamu mengasihi Bapa, kamu ada di dalam hidup yang sifatnya kekal. Bapak Ibu, sampai di sini kita tahu bahwa ternyata daya tarik atau pikatan dunia itu menyangkut 3 hal ya. Besar, hasrat seksual, desire, lustfully gitu. Kemudian tentang keinginan mata, daya tarik yang menyenangkan untuk kita lakukan, dan kemudian kesombongan. Kalau kita mundur ke belakang, kita melihat bahwa sebenarnya daya pikat dunia ini bukan hanya ditawarkan kepada orang-orang percaya, murid-murid Kristus zaman sekarang, murid Kristus zaman Yohanes, ataupun murid Kristus zaman Rasul. Enggak. Hawa juga. Tetapi bukan hanya ditawarkan kepada orang-orang itu, bukan cuma manusia. Kepada Yesus Kristus, awal mula Yesus mau melayani Tuhan, mau melayani di dunia ini, sama ditawarkan. Matius 4, Lukas pasal 4 mencatat tentang tawaran dunia kepada Kristus ya. Pertama, iblis datang dan tawarkan, engkau kan udah lapar, ubah batu ini jadi roti. Ah, begitu. Keinginan, siapa di tengah-tengah kelaparan kemudian tidak pengen makan ya. Yesus bisa ubah batu jadi roti. Tapi kemudian Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup ternyata bukan dari roti saja. Kemudian iblis tawarkan lagi, ini loh kemegahan dunia, ngana liya ngana sembah kita, semua ini jadi ngana punya. Yesus bilang jangan kamu mencobai Tuhan, Lukas pasal 4. Kemudian yang terakhir Yesus tawarkan kuasa, iblis menawarkan kuasa. Noh, dia bawa di tempat yang tinggi, ngana bajatung jo ngana di situ. Pasti kuat, ngana kan Tuhan, malaikat-malaikat napa datang mau melayani. Jadi Tuhan, penguasa, sombong dan keangkuhan hidup. Kemudian Yesus pun bilang ada tertulis. Setiap kali godaan ditawarkan selalu dibalas dengan ada tertulis. Firman Tuhan jadi dasar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berkaitan dengan godaan ini, ternyata rahasianya adalah firman Tuhan. Ya, ini resep juga ya. Mengasihi Bapa ini, kalau tadi ada ayatnya yang dinyanyikan oleh Komisi Pelayanan Remaja bilang, aku mengasihi Engkau Yesus, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kamu tinggal di dalam kasih Allah, itu berarti tinggal di dalam firman Tuhan, bukan? Murid Kristus senantiasa evaluasi diri di bawah standar firman. Gitu. Di bawah standar firman. Pada tahun 1948, seorang penginjil yang masih muda baru memulai karir penginjilannya, kemudian bersama dengan rekan-rekannya mereka membuat suatu perjanjian. Di kota Modesto, California, mereka di dalam kamar hotel yang sederhana, penginjil ini yang jadi pemimpin di grup itu bilang, masuk ke kamar masing-masing,
Orang itu masih belum kawin, kemudian evaluasi. Apa kelemahan-kelemahan penginjil-penginjil, pendeta-pendeta? Apa kelemahan-kelemahan? Kemudian orang datang, kumpul rame-rame. Setelah mengevaluasi, kemudian kumpul rame-rame. Dan akhirnya waktu kumpul rame-rame, orang sepakat ada 4 hal yang perlu untuk terus-menerus kasih masuk di pikiran, kasih masuk di hati, baru saling mengingatkan. Malam hari itu tahun 1948, suatu manifesto, suatu perjanjian itu kemudian ditulis secara sederhana oleh Billy Graham dan rekan-rekannya. Di situ ada Bethsaida, Grady Wilson, dan Cliff Barrows. Keempat orang ini sepakat membuat satu perjanjian. Ada 4 poin yang mereka catat pada waktu itu berkaitan dengan kejatuhan hamba-hamba Tuhan, secara khusus penginjil-penginjil. Yang pertama, dalam daftar mereka catat hal yang perlu benar-benar dipikirkan dan kemudian dilaksanakan dengan detail, itu berkaitan dengan uang. Sehingga mereka berkomitmen begini. Di Modesto, satu kota di California, kami bertekad untuk melakukan semua yang kami bisa untuk menghindari penyalahgunaan keuangan dan untuk mengecilkan penawaran dan bergantung sebanyak mungkin pada uang yang dikumpulkan oleh komite lokal. Mereka tidak mengurus uang, kasih kepada pengurus-pengurus, dan mereka menggunakan sebaik mungkin uang yang mereka pergunakan. Mereka mengambil gaji atau tunjangan sebagaimana yang diberikan, dan kemudian mereka menggunakan uang yang didonasikan untuk pelayanan yang pada waktu itu mereka namakan Youth for Christ. Pada poin yang kedua, list yang kedua mereka taruh dalam manifesto mereka di Modesto itu, yaitu tentang bahaya amoralitas seksual. Mereka sudah mengevaluasi dan kemudian mereka sepakat akan secara pribadi dan akan saling mengingatkan. Di situ Billy Graham catat dalam manifesto di Modesto itu, dia bilang, saya sejak hari itu, saya tidak bepergian, bertemu, ataupun makan bersama sendirian dengan wanita lain selain istri saya. Sejak hari itu, kalau dia mau keluar, mau pelayanan, mau makan bareng, mau konseling, dia melakukannya bersama-sama dengan istrinya. Begitu. Saya mengikuti teladan senior, pelayanan datang bawa istri. Istri dan anak saya sedang di sekolah minggu di bawah. Gitu. Kalau mau kunjungan, hari ulang tahun, jangan cuma dengan diaken atau penatua saja, yang wanita maksudnya ya. Iya, panggil satu orang lagi, atau kalau ndak ada panggil istri, ndak apa-apa bareng anak gitu. Pelayanan bareng. Hati-hati dengan itu. Dan Billy Graham ketat dengan itu. Waktu dia meninggal umur 90 tahun, dia tetap setia dengan istrinya. Luar biasa. 4 orang ini sampai tua melayani bersama, saling mengingatkan. Saya pernah membaca satu artikel. Satu kali Billy Graham itu ditegur. Wah, marah dia. Marah dia. Tapi kemudian ada satu hal lagi, ya orang-orang yang menegur ini menerima tuh. Tapi pada satu saat ada Billy Graham itu punya topi kesayangan tuh. Saking mau diberhalakan, temannya ambil topinya, lempar ke PC, kon dia injak-injak. Begitu. Billy Graham marah. Tapi kemudian orang itu bilang, kamu sudah memberhalakan topimu bukan Tuhan. Wah, Billy Graham sadar. Bapak Ibu, berkaitan dengan menegur, mereka juga punya perjanjian. Kalau ada rekan yang bisa menegur, sesama majelis, sesama pelayan Tuhan, wah keren. Kalau ada orang percaya yang mengkritik kita, jangan kok bajalang sesandiri. Bajalang panggil mai tua. Ngana hati-hati dengan orang itu. Ngana suta lalu bersama-sama dengan dia. Jangan anggap dia musuh, saudara-saudara. Anggap dia rekan yang Tuhan utus buat orang. Kenapa? Karena dia menegur
harusnya dalam nuansa kasih. Kemudian isu yang ketiga, mereka bicara tentang bagaimana kritikan. Mereka bertekad untuk bekerja sama dengan semua orang dalam pewartaan Injil. Siapa saja kalau dia fokus kepada pemberitaan Injil, dia bekerja sama, dia bukan anti gereja. Ini berkaitan dengan pelayanan penginjilan yang mereka lakukan. Dan isu yang terakhir adalah publisitas, kepopuleran. Wah, Billy Graham makin lama makin populer. Yang saya catat di sini Bapak Ibu berkaitan dengan Billy Graham, waktu dia meninggal dia menerima penghargaan yang banyak sekali dari berbagai survei. Dia termasuk sebagai the greatest living American, orang Amerika yang terhebat yang pernah hidup. Itu survei. Kemudian dia secara konsisten termasuk dalam daftar orang yang paling dikagumi di Amerika Serikat. Dia kemudian diakui oleh Gallup dengan rekor 55 kali, 49 kalinya berturut-turut adalah orang yang terhebat, melebihi orang lain di sepanjang sejarah. Kemudian Billy Graham, dia telah mengabarkan Injil kepada hampir 215 juta orang di 185 negara. Tuhan pakai dia luar biasa. Dan ratusan juta lain itu dijangkau, tidak dihitung, ratusan juta yang lain itu dijangkau melalui streaming kayak gini tuh. Video, ada juga audio, radio. Tetapi awal mula pelayanan, dia berjanji, berintegritas, mengasihi Tuhan, dan mengasihi firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang percaya yang saya tahu juga setia kepada uang. Kemarin gereja kita pakai buku The Purpose Driven Life. Gitu. Wah, penulisnya Rick Warren. Buku itu terjual 15 juta kopi. Dan Rick Warren kaya raya dengan itu. Belum lagi buku The Purpose Driven Church yang terjual beberapa juta kopi dan dipakai oleh gereja-gereja. Waktu saya masih kuliah di Fakultas Teknik, saya udah baca buku itu 40 hari gitu bersama dengan rekan. Dapat gratis. Wah, Rick Warren kaya raya dengan itu. Tetapi Rick Warren ternyata pakai mobilnya tetap mobil yang sama, van-nya, SUV-nya, bepergian ke acara. Baju-bajunya sederhana dan dia mendonasikan semua uang hasil penjualan buku kepada gerejanya. Bapak Ibu, pola hidup sederhana dianut oleh banyak orang. Dan ada banyak pengusaha-pengusaha yang punya perusahaan yang besar. Salah satunya menjadi penopang dari STT kami, sudah meninggal kemarin di Surabaya. Dia banyak mendonasikan uangnya untuk pelayanan. Saya nggak tahu motivasi di balik itu. Tapi rasanya dia juga punya komitmen. Saya pakai sedikit cukuplah gitu. Nggak mau tergiur banyak dengan uang. Dugaan saya sih begitu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak orang-orang yang gagal, tetapi ada banyak juga anak-anak Tuhan yang jadi berkat dan berhasil. Bagi saya, rahasianya seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Mengasihi Bapa dan mengasihi firman-Nya. Terakhir, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagi saya Billy Graham itu membuat resolusi sebelum memulai pelayanan. Sama seperti Yesus membuat resolusi. Kita pun sebenarnya anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus terbiasa bukan dengan membuat resolusi tahunannya. Tanggal 31 Desember kita merenungkan, meretreat diri entah di kamar, pasang lilin, kemudian orang mulai membuat resolusi. Tuhan, kalau tahun lalu kita gagal dalam saat teduh seperti yang disampaikan oleh penginjil Andre tadi, kalau gagal, kita pengen coba lagi lah bersaat teduh. Setiap hari setia bangun 15 menit atau 20 menit jam 6 pagi atau jam 5 pagi mulai. Saya sendiri pengen memulai lagi untuk bersaat teduh bareng istri dengan menggunakan satu metode Lexio Divina namanya.
Itu kemarin baru disampaikan. Punya resolusi. Mungkin kita juga punya resolusi. Tuhan, kita pengen perusahaan ini seperti begini. Kita pengen kerjaan saya boleh jadi berkat. Setiap kali kalau saya dosen, saya mau menyampaikan materi, saya akan menyampaikan dulu tentang Kristus. Atau minimal satu ayat yang kita baca tadi pagi. Mungkin kita punya resolusi itu. Berkaitan dengan relasi dengan suami atau dengan istri, Tuhan, setiap pagi saya pengen mengatakan I love you sayang. Gitu ya. Kita mungkin punya resolusi. Berkaitan dengan mendidik anak atau mendidik cucu, kita pengen buat resolusi, Tuhan saya mau menceritakan tentang Kristus kepada cucu saya. Supaya paling tidak cucu saya ini terima Yesus berdasarkan pelayanan saya, bukan pelayanan orang lain. Mungkin kita punya resolusi yang banyak tuh Bapak Ibu. Itu baik. Tetapi adalah yang paling baik kalau kita melakukan resolusi itu. Bukan hanya membuat resolusi. Billy Graham berhasil mempertahankan itu. Dari waktu dia 30-an sampai usia 90-an. 60 tahun atau 50 sekian tahun. Bekerja sama dengan istrinya, dengan teman-temannya. Mari torang buat resolusi, torang lakukan resolusi itu. Saya rasa gereja kita, Gemim Kristus Manado punya resolusi di awal tahun. Tahun sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana bertumbuh. Kemudian berakar. Dan tahun ini kita mulai dengan berbuah. Ada resolusi kita pengen berbuah. Makanya kita bahas tentang kendala-kendala yang bisa menghambat orang untuk berbuah. Bapak Ibu, mari bersama dengan gereja Tuhan saling mengingatkan. KTB, Shine, ayo komunitas saling mengingatkan. Rekan-rekan majelis, sesama majelis saling mengingatkan. Resolusi bersama dikerjakan bersama. Sebagai bentuk kita mengasihi sahabat dan rekan kita. Tetapi terutama sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Bapa, itu berarti kita tidak mengasihi dunia. Kalau yang di depan kita pandang adalah salib, maka yang ada di belakang itu adalah dunia, bukan? Dan kalau kita memandang kepada Bapa, firman Tuhan berkata, kita akan hidup selama-lamanya. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita. Kita lemah, kita terbatas. Mari minta kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ada firman Tuhan. Kami bersyukur ada Alkitab. Dan dengan nada kasih, dalam nuansa kasih, tetapi tegas, firman-Mu mengingatkan kami, anak-anak-Mu, untuk semakin mengasihi dan mencintai Bapa di surga. Dan kami boleh dengan tegas berkata tidak terhadap godaan-godaan musuh kami, yaitu dunia dan segala keinginannya, juga kedagingan diri kami dan tawaran-tawaran setan. Tuhan, kami lemah. Ada banyak orang-orang yang sudah jatuh. Kami sedang bergumul dengan hal ini. Berkaitan dengan hasrat seksual. Berkaitan dengan keinginan mata dan keuangan. Berkaitan dengan kesombongan dan keangkuhan hidup. Berkaitan dengan kuasa dan pengaruh. Tuhan, kami lemah. Tolong kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami. Dan utuslah sahabat-sahabat kami. Anak-anak-Mu. Untuk kami dalam satu komunitas saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bahwa kami seharusnya mengasihi Bapa, bukan mengasihi dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.